Shalom, puji Tuhan. Dalam minggu ini kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Pada intinya firman Tuhan mengingatkan kita kepada orang-orang percaya, mengingatkan kita kepada anak-anak Tuhan untuk terus maju di dalam Tuhan. Dan yang Tuhan rindukan dari setiap kehidupan kita adalah kita mengalami kemajuan dalam hidup kita mengalami kemajuan dalam karakter kita mengalami kemajuan dalam iman kita mengalami kemajuan dalam pelayanan kita. Meskipun ketika kita akan maju dalam Tuhan, ada proses yang harus kita lewati. Terkadang Tuhan mengizinkan kesulitan-kesulitan harus kita hadapi. Mungkin kita harus menghadapi sakit penyakit. Terkadang Tuhan izinkan kita melewati masa-masa sulit di dalam pekerjaan, di dalam usaha yang sedang kita kerjakan. Atau kita menghadapi masa sulit di dalam pelayanan kita, ada banyak tantangan. Atau mungkin kita sedang menghadapi kesulitan dalam persoalan rumah tangga. Tetapi yang Tuhan mau adalah dalam segala situasi dan keadaan, Tuhan mau kita tetap maju dalam Tuhan. Tuhan mau kita tetap maju dalam pelayanan. Dan itulah yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Malam hari ini kita akan belajar dari salah satu tokoh di Alkitab. Di mana ini ditulis di dalam pembacaan BPDA kita, salah satu bagiannya diambil dari kitab 1 Tawarik, pasal yang ke-14 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-17. Kitab 1 Tawarik pasal yang ke-14 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-17. Nanti kita akan baca ayat-ayat ini per bagian. Hari ini tema firman Tuhan adalah semakin maju dan bukan mundur. Kita belajar dari tokoh Alkitab yaitu Daud. Daud untuk mencapai tujuan Tuhan. Daud menjadi seorang raja di Israel. Dia mengalami proses yang panjang dalam hidupnya. Penantian mulai dia diurapi menjadi raja oleh Samuel. Sampai dia menjadi raja itu sekitar ada 15-17 tahun. Dan dalam masa itu ada banyak hal yang harus dia lewati. Proses-proses yang harus dia jalani. Sampai dia mencapai titik menjadi seorang raja di Israel. Apakah Daud selalu ada dalam keadaan kuat ketika melewati proses itu? Apakah Daud sebagai manusia biasa selalu enak? Bisa bertahan, bisa menghadapi masa-masa sulit itu dengan enak? Tidak, Bapak Ibu. Kalau kita membaca kisah dari Daud ini, ketika dia menghadapi kesulitan-kesulitan yang harus dia lewati, baik ketika dia menghadapi musuh-musuhnya seperti Saul, Absalom, dan musuh-musuhnya yang lain, ada kalanya Daud merasakan letih secara jasmani. Di dalam ayat-ayat BPDA beberapa hari ini yang kita baca di dalam Mazmur, di situ bagaimana Daud mengeluh, Tuhan, aku sudah letih Tuhan, Tuhan lesu Tuhan, Tuhan merana jiwaku Tuhan, Tuhan ini bagaimana Tuhan, secara manusia biasa. Ketika Daud diperhadapkan dengan situasi sulit, itu menguras energinya, itu menguras emosinya, itu menguras mentalnya, bahkan spiritualnya. Pernah pada satu titik Daud mengatakan, aku pikir mata Tuhan tidak lagi memandang kepadaku. Itulah manusiawinya kita, terkadang ketika kita harus melewati proses, maunya kita maju terus dalam pelayanan kita. Kerinduan kita maju terus dalam kehidupan kita, bertumbuh terus dalam iman kita. Tetapi ketika di depan kita harus diperhadapkan dengan situasi-situasi yang sulit, di situ terkadang kita hampir menyerah. Di situ kadang-kadang kita hampir putus asa. Di situ kita kadang-kadang merasa kecewa dan bahkan ada kerinduan, ada harapan mau mundur dalam Tuhan, mau mundur dalam pelayanan. Tetapi malam hari ini kita mau belajar dari Daud. Dalam kesulitannya, apa yang dilakukan oleh Daud sehingga imannya tidak mundur meskipun dia diperhadapkan kepada berbagai tantangan dan kesulitan.
Dia tidak mundur, tetapi semakin maju. Yang pertama, kalau kita baca di dalam kitab 1 Tawarik pasal 14 ayat 8 sampai 17. Di situ diceritakan bagaimana ketika Daud diurapi menjadi raja, dia diangkat menjadi raja Israel. Filistin mendengar itu, bangsa Filistin mendengar itu. Kemudian bangsa Filistin mau menyerang dan menangkap Daud. Mau menggagalkan itu, mau menghalangi itu. Mereka tidak suka kalau Daud menjadi raja atas Israel. Kemudian bangsa Filistin ini akan menyerang Israel. Daud sebagai seorang raja, apa yang dia lakukan? Yang pertama, Daud senantiasa melibatkan Tuhan dalam segala hal yang akan diperbuatnya. Sebelum mengambil sebuah keputusan, Daud adalah orang yang suka melibatkan Tuhan dalam seluruh aspek hidupnya. Dalam kisah ini, ketika Daud mendengar bahwa Filistin akan menyerang Israel, apa yang dilakukan oleh Daud? Yang pertama, dia melibatkan Tuhan. Ini terlihat di dalam kitab 1 Tawarik, ayat yang pasal yang ke-14, ayatnya yang ke-10. Kita mulai ayat yang ke-8 saja. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas seluruh Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu majulah ia menghadapi mereka. Ketika orang Filistin itu datang dan mengadakan penyerbuan di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Allah, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu dan akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Itu yang dilakukan Daud. Daud melibatkan Tuhan sebelum dia mengambil keputusan. Daud melibatkan Tuhan sebelum dia melakukan sesuatu yang akan diperbuatnya. Dalam kasus ini, Daud bertanya Tuhan, Tuhan apa yang harus aku lakukan ketika Filistin menyerang? Kalau dipikir secara logika, Daud ini bisa saja mengandalkan kemampuannya. Dia punya kemampuan yang mumpuni gitu untuk berperang. Karena kalau kita belajar sejarahnya Daud itu mantan panglima tentaranya Saul gitu. Dan dia punya karir yang cemerlang gitu. Sebagai panglima tentara, dia itu punya karir yang cemerlang. Karena setiap kali Saul menyuruh dia maju berperang, selalu menang. Daud selalu menang, Daud selalu menang. Jadi secara manusia, Daud ini punya kemampuan berperang itu secara mumpuni. Kemudian, selain itu bukankah Daud itu ahlinya perang? Dia bisa membuat strategi-strategi perang, bagaimana bisa mengalahkan lawan, bagaimana bisa mengalahkan musuh. Dan itu sudah dibuktikannya. Tetapi, apa yang dilakukan Daud ketika orang Filistin menyerang? Dia bertanya dulu sama Tuhan, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Apakah aku harus maju untuk menyerang mereka? Dan akankah kau serahkan mereka ke dalam tanganku? Kemudian ketika Filistin menyerang yang kedua, Daud juga tidak tinggal diam. Sebetulnya kalau dari pengalaman pertama Daud tanya sama Tuhan, Tuhan katakan maju saja Daud dan akhirnya menang. Kemudian Filistin menyerang yang kedua kali, sebetulnya Daud sudah punya pengalaman. Oh, yang pertama, serangan yang pertama Tuhan suruh aku maju. Ketika Filistin menyerang yang kedua bisa saja, paling Tuhan juga suruh aku maju. Di dalam ayat-ayat yang selanjutnya, di situ dikatakan ayat 13, ketika orang Filistin menyerbu sekali lagi di lembah itu, maka bertanyalah lagi Daud kepada Allah. Daud mengkomunikasikan segala sesuatu kepada Tuhan. Sekalipun secara manusia dia punya kemampuan untuk menyelesaikan itu. Sekalipun secara manusia dia pintar karena dia punya strategi perang. Terbukti berkali-kali dia perang selalu menang. Tetapi dia tidak lakukan itu. Dia mengkomunikasikannya semua dengan Tuhan. Supaya apa? Dia tidak salah dalam bertindak. Iman Daud kepada Tuhan
ditunjukkannya dengan selalu bertanya terlebih dahulu kepada Tuhan untuk segala sesuatu yang akan diperbuatnya. Artinya, Daud tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Daud tidak mengandalkan kepintaran dan kemampuannya sendiri. Tapi Daud belajar menundukkan diri pada kuasa Tuhan, mengikuti cara Tuhan dan mengandalkannya. Jadi bagaimana Daud bisa tetap maju di dalam Tuhan, maju di dalam karirnya, maju di dalam kehidupannya. Yang pertama, sebab Daud selalu melibatkan Tuhan dalam segala sesuatu yang akan diperbuatnya. Kemudian yang kedua, apa yang dilakukan oleh Daud? Bapak Ibu, ketika dia tadi berkomunikasi dengan Tuhan, Tuhan selalu memberi jawaban. Amin. Daud bertanya, Tuhan kasih jawaban. Dan jawaban yang Tuhan berikan itu memberikan hikmat kepada Daud untuk bertindak. Seperti WPDA kita hari ini di dalam Amsal ya. Di situ dikatakan kalau kita ini perlu hikmat Tuhan. Ketika kita berjalan dalam hikmat Tuhan, kita ini akan tertolong kehidupan kita. Kita ini akan dibimbing hidup kita oleh hikmat Tuhan. Oleh sebab itulah ketika Daud setiap kali bertanya sama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Menyadari bahwa Tuhan, aku gak mampu tanpa Tuhan. Aku gak bisa selesaikan ini dengan caraku sendiri. Tuhan selalu memberikan jawaban yang paling tepat untuk setiap persoalan yang sedang dia hadapi. Dan yang kedua, apa yang dilakukan oleh Daud? Selain dia melibatkan Tuhan, di dalam ayat yang ke-16, di dalam ayatnya yang ke-16, di situ dikatakan, dan Daud berbuat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, maka mereka memukul kalah tentara orang Filistin, mulai dari Gibeon sampai Geser. Yang kedua adalah, Daud taat melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Jadi dia bertanya, Tuhan apa yang harus aku lakukan? Tuhan kasih jawaban, maju kamu. Yang pertama, serangan yang pertama Tuhan katakan maju. Daud lakukan itu. Apa yang diperintahkan Tuhan, Daud lakukan. Kemudian pada serangan Filistin yang kedua, Tuhan katakan seperti ini. Pada serangan yang kedua, Allah menjawab Daud. Dan Daud berbuat seperti apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Ketika Daud bertanya kepada Allah, lalu Allah menjawab, janganlah maju di belakang mereka, tetapi buatlah gerakan lingkaran terhadap mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau keluar bertempur, sebab Allah telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Jadi pada serangan yang pertama Tuhan katakan maju, dan Tuhan menerobos musuh Israel, menerobos Filistin seperti air, dan akhirnya mereka dikalahkan. Kemudian Filistin nggak puas sampai di situ. Mereka menyerang lagi yang kedua, dan Daud bertanya lagi sama Tuhan, Tuhan apa yang harus aku lakukan? Tuhan nggak katakan maju kayak yang pertama, tapi Tuhan katakan kamu jangan maju di belakang mereka, tapi buat lingkaran. Tuhan menggunakan strategi yang lain. Tuhan kita itu Tuhan yang kreatif, tidak selalu sama dalam cara menolong kita. Tetapi ketika Daud taati saja apa yang Tuhan perintahkan, Daud mengalami mujizat Tuhan. Daud mengalami pertolongan Tuhan. Di sini dikatakan bahwa ketaatan mendatangkan berkat Tuhan. Di dalam kisah ini kita dengan jelas kita melihat bahwa pada serangan yang pertama ketika Daud taat maju, di situ dikatakan Tuhan menerobos lawan mereka seperti air. Kemudian yang kedua, Tuhan memukul kalah tentara orang Filistin mulai dari Gibeon sampai Geser. Ketaatan mendatangkan berkat Tuhan. Ketika Daud melibatkan Tuhan dan Daud taat kepada perintah Tuhan, Daud mengalami penyertaan Tuhan. Daud mengalami pertolongan dan mujizat Tuhan. Dan Daud memperoleh kemenangan, mengalahkan musuh-musuhnya. Dua kunci yang bisa kita terapkan dalam hidup kita.
Libatkan Tuhan dalam segala aspek hidup kita. Dan taatilah apa yang Tuhan mau kita lakukan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selain Daud mengalami mujizat Tuhan, hasil dari ketaatan Daud apa? Di dalam akhir dari pasal ini, di dalam ayatnya yang ke-17, Tuhan mempromosikan hidupnya Daud. Semakin maju, semakin naik level. Daud tidak hanya disegani, Daud tidak hanya termasyhur di kalangan orang-orang Israel. Tetapi ayat yang ke-17 dikatakan, lalu termasyhurlah nama Daud di segala negeri. Dan Tuhan mendatangkan rasa takut kepadanya atas segala bangsa. Daud mengalami mujizat Tuhan. Daud mengalami kemenangan dari Tuhan. Daud mengalami pertolongan Tuhan. Dan Tuhan promosikan dia. Sehingga dia semakin termasyhur di seluruh bangsa. Bahkan bangsa-bangsa menjadi takut kepada Daud. Luar biasa berkat yang kita dapatkan ketika kita libatkan Tuhan dan taat kepada perintahnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Apa yang kita alami dalam hari-hari ini. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang kita punya kerinduan sama. Tuhan, di tahun 2022, saya mau semakin maju iman saya. Tuhan, di tahun 2002, saya mau semakin maju pelayanan saya. Tuhan, di tahun 2022, saya ingin melihat usaha saya semakin maju. Pekerjaan saya semakin diberkati. Keluarga saya semakin dipulihkan. Tetapi realita yang terjadi mungkin saat ini Bapak Ibu sedang kehilangan semangat untuk bekerja karena ada tekanan-tekanan dalam pekerjaan. Atau mungkin di antara Bapak Ibu ada yang mulai hampir menyerah karena usaha bisnis yang Bapak Ibu bangun bertahun-tahun terpuruk saat ini. Atau mungkin Bapak Ibu ada yang sedang bergumul dengan sakit penyakit. Bapak Ibu merasa, Tuhan, aku sudah berdoa, Tuhan, aku sudah berjuang, Tuhan, aku sudah berusaha. Tetapi sampai hari ini sakit penyakit itu belum pergi. Mungkin mulai kecewa, mungkin mulai menyerah. Atau mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mulai terbersit di dalam pemikiran. Aku mau mundur dari pelayanan. Karena ada banyak hal-hal yang terjadi yang mengecewakan. Mungkin hari-hari ini jika ada di antara Bapak Ibu yang ada di rumah Tuhan saat ini. Atau yang sedang mengikuti ibadah doa malam secara online di rumah. Saat ini situasi itu yang sedang dialami. Merasa putus asa, merasa mau mundur. Lemah iman karena persoalan-persoalan yang terjadi. Biarkan kita belajar dari firman Tuhan malam hari ini. Jangan menyerah. Libatkan Tuhan. Tetaplah komunikasikan semua dengan Tuhan. Bukankah Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita? Ada seorang yang bernama Oswald Chambers. Dia mengatakan seperti ini. Masalah yang menerpa Anda memang nyata. Tetapi bila Anda melihat terus akan masalah tersebut, Anda akan segera dilingkupi olehnya. Dan bahkan membuat Anda tak sanggup melihat kehadiran dan kuasa Yesus. Ketika fokus kita kepada proses yang kesulitan yang sedang Tuhan izinkan terjadi, itu bisa melemahkan iman kita. Bisa saja itu membuat mundur kita. Bisa saja kita mengalami sesuatu sepertinya Tuhan jauh dari kita. Sepertinya kita tidak mengalami kuasa Tuhan itu bekerja atas hidup kita. Tetapi bukankah kita hidup bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Percaya kepada Tuhan kita yang besar. Percaya kepada firman Tuhan yang hidup dan berkuasa. Ketika kita melibatkan Tuhan, ketika kita hidup sungguh-sungguh taat akan firman Tuhan, bukankah Tuhan yang besar itu sanggup membuka jalan bagi kita? Bukankah Tuhan sanggup menyembuhkan kita? Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan sanggup memulihkan keadaan kita. Yang Tuhan mau adalah tetapkan iman kita hanya kepada Tuhan. Ada seorang yang bernama Agustinus, dia mengatakan seperti ini. Iman adalah meyakini apa yang tidak kita lihat
Dan upah iman adalah melihat apa yang kita yakini. Apa yang kita yakini saat ini? Kalau kita percaya, kita beriman bahwa aku punya Tuhan yang besar, masalahku pasti terselesaikan. Kalau kita percaya kita punya Tuhan Allah Yehova Rafa, Dia pasti menyembuhkan kita. Kalau kita percaya bahwa Tuhan Allah Yehova Jireh Allah yang mencukupkan, Tuhan selalu punya cara untuk membuka pintu berkat-Nya, untuk memberkati hidup kita. Hanya Tuhan mau kita sabar nantikan waktu Tuhan. Tuhan mau kita terus melibatkan Tuhan. Tuhan mau kita terus berjalan dalam relnya Tuhan, hidup dalam ketaatan akan firman Tuhan. Maka mujizat pasti akan Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Saya akan mengakhiri firman Tuhan malam hari ini dengan sebuah kesaksian. Dari seorang ibu. Ibu ini punya 2 anak yang satu SMP dan yang satu masih SD, kelas 3 atau kelas 4. Ibu ini ibu yang setia di dalam Tuhan. Ibu ini setia di dalam pelayanan. Tetapi satu saat Tuhan mengizinkan dia mengalami sakit. Sakit TBC yang akut. Yang parah. Dan yang bisa dilakukan ibu ini hanya terbaring di tempat tidur. Karena sakit dan tidak bisa berbuat apa-apa, ibu ini nggak bisa bekerja. Sementara kebutuhan ini harus terus berjalan. Tetapi apa yang dilakukan ibu ini? Dia selalu berdoa sama Tuhan setiap hari. Dia berseru kepada Tuhan. Di tempat tidurnya, di tempat dia berbaring. Dia selalu berdoa kepada Tuhan. Dia menangis, menyerahkan pergumulannya kepada Tuhan. Dia percaya dan mengimani. Tuhan, Engkau pasti sanggup menyembuhkan aku. Tuhan, aku percaya Engkau tidak akan membiarkan anak-anakku terlantar. Tuhan, aku percaya Engkau tidak akan membiarkan anak-anakku ada dalam kelaparan. Tuhan, aku percaya Engkau pasti sanggup menyembuhkan dan memulihkan keadaanku. Satu kali dalam satu malam ibu ini berdoa dalam keadaan hening diam. Dia hanya bisa menangis, dan menangis. Dalam waktu yang bersamaan, ada seorang suami istri hamba Tuhan. Mereka sedang berdiskusi gitu. Kemudian kedua suami istri dari hamba Tuhan ini seperti diingatkan oleh Tuhan. Pergi ke satu tempat, ke daerah itu. Pergi ke alamat itu. Mereka enggak tahu apa yang harus dilakukan. Tetapi mereka taati itu, mereka pergi. Dan ketemulah dengan rumah ibu ini. Ketika suami istri hamba Tuhan ini masuk ke rumah itu, dia melihat ibu ini terbaring di tempat tidur dan enggak bisa apa-apa. Kemudian apa yang dilakukan oleh suami istri hamba Tuhan ini? Dibawa ibu ini ke rumah sakit. Singkat cerita, beberapa waktu ibu ini dirawat dengan perawatan yang baik di rumah sakit. Kemudian suami istri hamba Tuhan ini memberikan sembako supaya anak-anaknya ini masih bisa makan, masih bisa terpelihara dengan baik. Kemudian singkat cerita sembuh ibu ini. Kemudian pulang ibu ini dari rumah sakit. Dan suami istri hamba Tuhan ini kemudian mengunjungi lagi. Mendoakan kembali. Kemudian memberikan sedikit berkat. Dengan harapan, dengan berkat sedikit yang diberikan cukup ini. Untuk bisa membuka sebuah warung kecil-kecilan. Supaya untuk menyambung kehidupan dari ibu dan kedua anaknya. Karena ini single parent. Kemudian ketika hamba Tuhan ini selesai berdoa mendoakan mereka. Kemudian hamba Tuhan ini pamit mau pulang. Kemudian ibu ini menahan hamba Tuhan ini. Sebentar Pak, sebentar Bu. Kemudian kedua hamba Tuhan ini kenapa? Kemudian ibu ini katakan. Saya mau minta ampun di hadapan Tuhan. Kenapa? Saya pernah ada di satu titik. Saya hampir saja menyerah waktu itu. Saya hampir saja mengatakan Tuhan, aku enggak percaya Tuhan Yesus itu ada. Kalau Tuhan Yesus itu ada, kenapa Tuhan izinkan aku sakit? Kenapa Tuhan izinkan anak-anakku akhirnya seperti ini? Hampir saja aku enggak percaya lagi Tuhan Yesus itu ada. Kemudian dia katakan, terima kasih Bapak Ibu Pendeta. Karena lewat apa yang Bapak Ibu lakukan buat saya
Saya dibuat percaya kembali bahwa benar Tuhan Yesus itu sungguh ada. Tuhan tidak membiarkan aku terus-terus ada dalam penderitaan. Tuhan tidak biarkan anak-anakku terlantar. Tuhan memelihara hidupku. Tuhan menjadi penolongku dalam kesesakan. Dan itu terbukti hari ini. Ibu itu berkata seperti itu. Bagaimana dengan kita malam hari ini? Apa yang sedang membuat Bapak Ibu merasa mau mundur? Mungkin lemah imannya. Mungkin mulai ragu-ragu kepada Tuhan. Mungkin mulai meragukan firman Tuhan dan itu mempengaruhi spiritual Bapak Ibu. Mempengaruhi kerohanian Bapak Ibu. Sehingga mulai enggak senang untuk berdoa. Mulai enggak suka baca firman Tuhan. Mulai malas memuji Tuhan. Karena sepertinya tidak ada pertolongan Tuhan. Biarkan malam hari ini Roh Kudus ingatkan kita kembali. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah mundur dari Tuhan. Tetaplah setia apapun yang terjadi. Tetaplah maju apapun kesulitan yang kita alami. Asalkan kita taat dan setia melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Percayalah pada waktunya yang tepat. Tuhan sanggup menolong kita. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu akan bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Ku hidup karena percaya. Percaya bahwa aku punya Tuhan yang besar. Yang berjanji dan pasti menggenapi apa yang Engkau janjikan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Katakan dengan iman, aku punya Tuhan yang besar. Ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Aku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan-Nya. Aku punya Tuhan yang besar. Mari kita responi firman Tuhan. Dia firman Tuhan yang berkuasa sejak dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Angkat tangan kita pada Tuhan. Iman kita angkat. Bawalah pergumulan pada malam hari ini. Mujizat Tuhan masih terjadi. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Oh, haleluya. Shikara-bara-bara papatakaya rama-rama-rama-rama-rama-rama-rama-rama-rama. Shikara-bara-bara-bara-rama. Angkat iman kita Bapak Ibu. Angkat iman budi. Angkat rohmu, katakan Tuhan, aku percaya
mujizat masih terjadi. Pertolongan masih ada dalam Tuhan. Sebab Tuhan ada Allah yang besar, ada yang dahsyat, dan ada yang peduli bagi kami. Angkat imanmu, angkat imanmu di rumah Tuhan, katakan, Tuhan tolonglah saya. Yesus juru selamatku, Allahku Tuhanku yang dahsyat, Allahku Tuhanku yang luar biasa. Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Yehova Jireh, Allah yang akan mencukupi kebutuhan-kebutuhanku. Yehova Nisi, Allah yang akan memberikan kemenangan. Dan Yehova Shalom, Allah yang memberikan damai, damai, damai sejahtera dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan. Buat sidang jemaat Tuhan yang mengangkat tangannya dan berkata, Tuhan tolong saya. Jadilah sesuai imanmu, jadilah sesuai kita. Jadilah, jadilah. Sebab Yesus nama yang berkuasa di bumi, di kolam langit, bahkan di surga. Nama yang luar biasa, Yesus Kristus, Yesus Kristus. Jadilah, jadilah, jadilah sesuai dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Sikata kama mama 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 takoya takoya. Sikara bara 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 takaya raba. Sikata kama ya 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 takota takaya raba 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 raba. Sikara bara 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 bara. Haleluya, 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 haleluya. Ya, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar. Dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Yes, yes, yes. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jadilah, jadilah, jadilah Tuhan. Sekarang kaya lama-lama. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat sidang jemaat yang sedang sakit. Dalam nama Yesus. Tuhan tolong. Kami berdoa buat sedang jemaat yang sedang mengalami permasalahan dalam rumah tangganya. Ada ketidakharmonisan antara suami istri, orang tua, anak, mertua dengan menantu. Dalam nama Yesus, Tuhan akan sanggupkan, Tuhan akan pulihkan setiap keluarga-keluarga sidang jemaat Allah Ebenezer. Haleluya. Dan kami berdoa buat jemaat yang sedang kesulitan dalam ekonomi, yang usahanya sedang menuju keambrukan. Tapi aku percaya Tuhan yang berkuasa, juga Tuhan yang peduli, yang akan menolong sidang jemaat Allah Ebenezer untuk tetap percaya, melibatkan Tuhan dalam usahanya, dalam pekerjaannya. Maka kami percaya mujizat terjadi, terobosan terjadi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati Tuhan sidang jemaat Allah Ebenezer. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena itu kami berdoa buat gereja kami Tuhan, gereja sidang jemaat Allah Ebenezer. Tuhan pakai terus gereja kami untuk kami bertumbuh, terus bertumbuh, terus bertumbuh, dan menjadi berkat, dan menjadi kesaksian bagi orang lain. Supaya dalam hidup kami, dalam gereja kami, dalam persekutuan kami, ada Yesus, ada Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, nama Tuhan ditinggikan. Terima kasih Tuhan, berkati kami gereja sidang jemaat Ebenezer beserta satelitnya. Haleluya, haleluya. Satelit yang ada di Kamel, yang ada di Sion, Elohim, Immanuel Wiyung, Anugerah, Elim, Air Hidup Gesmani, Siloam, Eklesia, Bethlehem, Immanuel Is dan Maranatha. Dalam nama Yesus, berkati setiap ibadah-ibadah, doa-doa, house family yang diadakan gereja kami beserta satelit. Kami percaya ada kehadiran Tuhan yang memberkati orang yang datang beribadah di dalam gereja kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa buat gembala sidang kami, Bapak Pendeta Teguh Kurniawan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan memberkati, memberikan kekuatan, memberikan pertolongan, mujizat terjadi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, berkati beliau gembala kami ini Tuhan.
Berkati istrinya Ibu Gembala Bu Nike. Berkati ketiga putrinya Rahel, Elsa dan Juela. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya melalui keluarga Gembala Sidang ini, nama Tuhan akan selalu tinggikan, dimuliakan, dan banyak orang akan datang pada Tuhan dan memuliakan Tuhan. Haleluya. Juga buat Oma Kayatu, kami juga terus berdoa Tuhan mengurapi beliau, memberkati dengan kesehatan. Baik Tuhan pakai terus setiap doa-doanya, nasihat-nasihatnya, firman Tuhan yang selalu disampaikannya menjadi berkat bagi kami Sidang Jemaat Allah Ebenezer. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga 12 majelis gereja, juga Tuhan akan memberkati Bapak Haryadi, Bapak Samuel, Bapak Bambang Sutrisno, Bapak Yudhistira, Bapak Henry Kusrajo, Bapak Elias Iswanto, Bapak Roni Kusrajo, Bapak Sani, Bapak Andra, Bapak Yudi Santosa, Bapak Yunus dan Ibu Desi. Dalam nama Yesus kami percaya melalui kepemimpinan beliau akan banyak satu-satu akan dibuka kembali dan banyak menangkan jiwa bagi Tuhan. Berkati setiap staf pastoral, berkati setiap pajak pengerja, ketua wilayah, ketua kelompok, ketua house family. Dalam nama Yesus Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih. Haleluya. Haleluya. Sikara Bapak takaya ramal. Haleluya. Hatiku rindu melihat kemuliaan. Sekali lagi kita akhiri dengan doa bangsa negara kita. Sebab di mana kita berada, kita ditempatkan, disitulah kesejahteraan terjadi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Indonesia. Kita berdoa buat bangsa negara kita Indonesia agar terus dipenuhi kemuliaan Tuhan. Yes. Bagi kemuliaan Indonesia, bagi kemuliaan. Hatiku rindu. Hatiku rindu. Ya, benar Tuhan. Kemuliaan Tuhan terjadi di Indonesia, tanda tercinta. Dari Sabang sampai Merauke, kemuliaan Tuhan terjadi dalam nama Yesus. Negeriku Indonesia, tempat kami lahir, bekerja, beribadah, dan melayani Tuhan di negara Indonesia. Dalam nama Yesus. Indonesia bagi kemuliaan. Indonesia bagi kemuliaan. Indonesia bagi kemuliaan. Sekali lagi dengan iman katakan Indonesia bagi kemuliaan Tuhan. Bagi kemuliaan. Haleluya. Berkati bangsa kita, berkati bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Haleluya. Damai sejahtera terjadi, pemulihan ekonomi terjadi, pemulihan kesehatan terjadi, dan setiap kejahatan-kejahatan yang mencoba menghancurkan dalam nama Yesus kita berdoa. Kejahatan-kejahatan radikalisme, terorisme, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus dihancurkan setiap kejahatan. Hujan pertobatan terjadi, hujan damai sejahtera dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Karena itu kami berdoa buat bangsa kami, Bapak Presidennya, Bapak Presiden Joko Widodo bersama wakil, Tuhan memberikan terus kebijaksanaan, memberikan hikmat untuk beliau dalam mensejahterakan, mengamankan, dan memulihkan bangsa Indonesia. Jika nama Tuhan dipermuliakan dalam nama Yesus. Para menterinya, lembaga-lembaga tinggi, juga Tuhan jamah, kepala-kepala daerah, Tuhan jamah, serta angkatan keamanan, TNI, Polri, KPK, Jaksa, biar mereka bekerja dengan rajin, jujur, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Berkati bangsa kami, berkati Indonesia, dari pulau yang ada di Sumatera, pulau yang ada di Jawa, pulau yang ada di Bali, dan kepulauan Nusa Tenggara, Barat dan Timur, yang kepulauan di Kepulauan Kalimantan, kepulauan yang ada di Sulawesi, kepulauan yang ada di Maluku serta Papua. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kemuliaan terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Sikarabanabatakai masih. Inilah doa kami percaya. Kami percaya Tuhan akan tolong. Kami pulang dengan kemenangan. Kami pulang dari rumah Tuhan ke keluarga kami kasih dengan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Roma 1 ayat 16 berkata, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil
Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Haleluya. Terima kasih Tuhan, inilah doa-doa kami. Kami imani dalam nama Yesus kami sudah terima dan kami pulang dengan membawa kemenangan. Mari kita pulang dari rumah Tuhan ke keluarga, rumah tangga kita masing-masing dengan membawa berkat besar dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dari Roh Kudus yang akan memimpin, menuntun hidup kita sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca setiap hari dan melakukan firman Tuhan setiap hari. Maka kita akan menikmati mujizat firman Tuhan setiap hari sampai Tuhan Yesus datang kedua kali akan menjemput kita semua. Yang percaya diberkati. Kata bersama, amin. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan